Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan instrumen pencegahan dan perusakan lingkungan hidup. Instrumen ini terdapat dalam pasal 14 UU PPLH tahun 2009. Ada beberapa instrumen yang saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, ada pengertian dari pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terdapat dalam pasal 13 ayat 1, pengendalian itu terdapat dalam pasal 13 ayat 2, meliputi dari penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan. Yang pertama, ada kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana atau program, terdapat dalam pasal 1 ayat 10. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, pengkajian pengaruh kebijakan rencana atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana atau program. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan rencana atau program dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik kegiatan perencanaan maupun evaluasi. Selanjutnya, KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, di mana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan rencana program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ada tata ruang. Tata ruang ini terdapat dalam pasal 14 huruf B UU PPLH tahun 2009. Berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam PP ini ditegaskan bahwa dalam penetapan lokasi rencana harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai diterbitkan. Yang ketiga, izin lingkungan. Terdapat dalam pasal 1 angka 35 UU PPLH tahun 2009. Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan pembuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemari lingkungan itu sendiri. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemari serta merusak lingkungan. Fungsi utama dari izin lingkungan ini adalah bersifat preventif, yakni mencegah pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan. Fungsi represifnya untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin. Izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha dan atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Selain izin lingkungan, dikenal juga dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH. Diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, ada AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan usaha di Indonesia. Dalam PP nomor 27 tahun 1999, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, PPLH dalam penjelasannya, AMDAL merupakan salah satu alat pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan dalam suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. 5. Ada UKL dan UPL.
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup itu sendiri oleh penanggung jawab dan atau kegiatan wajib melakukan AMDAL. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya lingkungan hidup itu dan pemantauan terhadap lingkungan. Kewajiban UPL dan UKL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. Yang keenam, ada baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenakan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Baku mutu lingkungan dapat meliputi kualitas lingkungan dan kualitas buangan atau limbah baku mutu effluent. Menurut pasal 20 ayat UU PPLH tahun 2009, baku mutu lingkungan dibedakan atas baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu MBC, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria baku kerusakan lingkungan menurut pasal 21 ayat 2 UU PPLH tahun 2009. Kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Yang ketujuh, ada instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah sebuah upaya pengendalian untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi adalah amanat undang-undang karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Instrumen perencanaan pembangunan kegiatan ekonomi meliputi 1. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusunan sumber daya alam kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, ada mekanisme timbal jasa lingkungan hidup antar daerah. Yang keempat, ada internalisasi biaya lingkungan hidup. Yang ke-8, ada peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup dan anggaran berbasis lingkungan. Peraturan perundangan berbasis lingkungan terdapat dalam pasal 44. Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan pelindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, ada anggaran berbasis lingkungan. Dalam pasal 45 dan 46 UU PPLH, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai. Yang pertama, ada kegiatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, ada program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Yang ke-9, ada analisis resiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan merupakan kegiatan untuk mengkaji, memperkirakan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Analisis risiko lingkungan hidup ARI adalah suatu proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. ARI ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan maklumat analisis risiko lingkungan ARL. Diharapkan pihak manajemen akan lebih mudah untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan akan sangat bermanfaat dalam audit lingkungan. Dalam hal yang berkaitan dalam aspek, terdapat 3 macam risiko ekologis yang dimunculkan dari hal tersebut. Yang pertama, risiko fisik ekologis. Yang kedua, ada risiko mental. Yang ketiga, ada risiko sosial. Yang ke-10, ada audit lingkungan hidup. Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Fungsi dan manfaat audit lingkungan. Yang pertama, dari fungsinya itu terdapat dari upaya peningkatan pentataan terhadap peraturan.
Yang kedua, dokumen suatu usaha pelaksanaan. Yang ketiga, ada jaminan menghindari kerusakan lingkungan. Yang keempat, ada realisasi dan keabsahan perkiraan dampak dari dalam dokumen AMDAL. Yang kelima, ada perbaikan penggunaan sumber daya, penghematan bahan, minimasi limbah, identifikasi proses daur hidup. Manfaat audit lingkungan itu yang pertama adalah mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum. Yang terakhir, ada instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa. Yang pertama, ada UUD 1945 Amandemen ke-4 tahun 2002 Pasal 33 Ayat 3. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang terakhir, ada Permen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban AMDAL. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は